Это вообще у меня нету прям нелюбимых. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Astawideri dari kelas 12.2. Di sini saya membahas tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh kasusnya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas penilaian sumatif akhir semester untuk mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Selamat menyaksikan. Oke, di sini ada suatu contoh kasus di mana soalnya itu menerapkan prinsip diferensial atau turunan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kasus investasi saham. Soalnya seperti ini. Wiji ingin investasi saham di perusahaan X dengan fungsi harga saham yaitu sebagai berikut. Nah, ini fungsinya ya. PT sama dengan negatif T pangkat 3 per 3 tambah 9T kuadrat per 2 dikurangi 14T tambah 44 per 3. Di mana PT dalam juta rupiah untuk T lebih besar dari 0 dan T dalam hari. Kenapa T-nya lebih besar dari 0? Karena T ini waktu ya. Waktu itu tidak ada yang minus dalam konteks jual beli saham ya, investasi saham. Lanjut, Wiji ingin menerapkan strategi buy low, sell high, di mana ia membeli saham saat harga terendah, menunggu hingga harga saham meningkat, lalu menjual sahamnya saat harga tertinggi. Berdasarkan strategi buy low, sell high, tentukan pertama, kapan waktu yang tepat untuk membeli saham? Kedua, kapan waktu yang tepat untuk menjual saham? Ketiga, berapa profit maksimum yang diperoleh? Yang keempat, analisis kapan rentang waktu yang aman untuk jual beli saham sehingga tetap mendapat profit. Yang kelima, menurutmu apa yang harus Wiji lakukan jika setelah 7 hari, dalam maksud hari ke-8 dan seterusnya, ternyata ia belum menjual sahamnya? Jelaskan alasannya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita cari turunan pertama alias laju perubahan harga saham yang didapat sebagai berikut. Nah, kalian tinggal turunkan seperti biasa ya, secara eksponen. Kalau fungsi eksponen itu kan seperti ini. Nah, P aksen T sama dengan negatif T kuadrat tambah 9T min 14. Nah, ini kan negatif T pangkat 3 per 3. Pangkatnya turun jadi pangkat 2. Ketiga dikali negatif 1 per 3, jadi negatif 1. Yang kedua ini kan T-nya pangkat 2, jadi T pangkat 1. Terus 9 per 2 kali 2 jadi 9T. Lanjut di sini negatif 14T diturunkan jadi negatif 14. T-nya pangkat 1 jadi T-nya pangkat 0 alias 1 nilainya. Dan yang di sini kan ada 44 per 3. Itu kan bilangan konstanta, tidak ada variabelnya. Kalau diturunkan nilainya jadi 0 seperti itu. Nah, ini tuh kita baru nyari si turunan pertamanya doang. Lanjutnya kita harus nyari si titik stasionernya. Gimana caranya biar dapat si titik stasioner? Turunan pertama dari fungsinya itu harus sama dengan 0 ya. Berarti kita lanjutkan lagi nih pengerjaannya. Jadi 0 itu sama dengan negatif T pangkat 2 tambah 9T kurangi 14. Lanjut kita faktorkan ya. 0 itu sama dengan 2 min T kali T min 7. Didapat T-nya itu sama dengan 2 dan T itu sama dengan 7. Nah, langkah selanjutnya adalah kita uji bilangan ya. Coba, kita kan sudah dapat nih intervalnya tuh
dari 2 sama 7 ya kan. Nah, kita bagi areanya. Ini T sama dengan 2. Ini T sama dengan 7 ya. Kita cek interval pertama dari 0 hingga 2. Substitusi, misalkan kita ambil 0 saja ya. Berarti P aksen 0 tinggal sama dengan berapa? Sisa konstantanya doang kan, negatif 14. T kuadrat tambah 9T nilainya 0, sisa negatif 14. Berarti di sini nilainya negatif yang ini. Lanjut dari T sama dengan 2 hingga T sama dengan 7. Misal kita ambil T-nya 3 ya yang diujinya. Berarti 2 dikurangi 3 itu negatif. 3 kurangi 7 itu negatif juga. Negatif kali negatif positif. Berarti kita tulis di sini tandanya positif. Nah, kita cek dari interval T lebih dari 7. Misalkan kita ambil T-nya itu 8 lah ya. 2 dikurangi 8 itu negatif. 8 kurangi 7 itu positif. Negatif kali positif negatif. Berarti kita cek di sini negatif. Dari sini kita bisa tahu nih karakteristik si titik stasionernya itu seperti apa kalau kita visualisasikan dalam bentuk grafik. Dari 0 sampai 2 nilainya tuh negatif. Artinya dia apa? Fungsinya tuh turun. Turun. Dan di saat T sama dengan 2 dia berubah jadi naik. Kenapa naik? Karena di sini positif. Dari T sama dengan 2 hingga T sama dengan 7 si fungsinya tuh positif gitu, fungsi naik hingga sampai mentok di T sama dengan 7. Nah, di saat T sama dengan 7 ya, fungsinya tuh turun lagi, minus, turun. Nah, karena di sini tandanya negatif ya. Negatif, positif, negatif. Kita bisa gambarkan ya, secara garis kasarnya saja. Coba kita gambarkan grafiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi kita bisa umpamakan ya, ini titik minimum dan maksimum. Nah, coba kita cek di sini. Ini T sama dengan 2. Ini T sama dengan 7. Nah, ini disebutnya titik minimum dan ini disebutnya titik maksimum. T sama dengan 2 artinya harga sahamnya itu sedang rendah. Harga sahamnya minimum di situ. Sedang anjlok maksudnya ya ketika T sama dengan 2 hari. Nah, lanjut di sini ketika T sama dengan 7 hari, harga sahamnya itu naik. Melambung tinggi. Mentok di sini maksimum, dan setelah T sama dengan 7 hari, harga sahamnya terus menurun, anjlok. Dan di sini kita bisa tahu nih karakteristik pergerakan sahamnya seperti apa. Dan dari sini kita bisa ngejawab dua soal yang pertama. Yang tadi dimana apa katanya geningan soalnya? Kita coba cek di sini. Kapan waktu yang tepat untuk membeli saham? Berdasarkan strategi buy low, sell high, kalau mau beli saham itu tunggu sampai harganya tuh terendah. Nah, di sini harga terendahnya itu di saat T sama dengan 2. Berarti ya udah, kita tahu jawabannya itu T sama dengan 2 hari. Coba ya. Nomor 1. Jawabannya itu T sama dengan 2 hari. Yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk menjual saham? Kalau menjual saham, katanya ya sesuai prinsip buy low sell high, itu harus di harga maksimum. Harga maksimumnya sesuai grafik di saat kapan? T sama dengan 7. Kita coba di sini. Nah, T sama dengan 7 hari. Nah, berarti di saat T sama dengan 2 hari harga saham minimum, dan di saat T sama dengan 7 hari harga saham maksimum. Artinya si Wiji ini ketika saat menginvestasikan, dia harus membeli sahamnya di hari kedua.
dan dia harus menjual sahamnya di hari ke-7 kalau dia benar memakai prinsip si buy low sell high. Buy low sell high, prinsipnya seperti itu ya yang di soal. Nah lanjut, yang ketiga itu soalnya berapa laba maksimum yang dia dapat. Kalau kita ngitungnya ke laba ya, alias profit ya, itu sama dengan, kita tulis dulu rumusnya ya, harga jual dikurangi harga beli, gitu kan, sama dengan jual ya dikurangi harga beli. Nah kita cek di sini harga jualnya itu berarti apa, P2 maaf P7 ya. Nah harga belinya itu di P2 ya, yang dimana hasilnya adalah 125 per 6, satuannya adalah juta rupiah. Teman-teman bisa hitung sendiri ya dari mana itu 125 per 6 juta rupiah didapatnya dari memasukkan si 7 sama 2 ke fungsi yang awal, yang siapa, fungsi P T sama dengan negatif T pangkat 3 per 3 tambah 9 T kuadrat per 2 dikurangi 14 T tambah 4 per 3. Ganti T nya sama 7, nanti didapat nilainya. Lalu cari juga ketika T nya sama dengan 2, nanti dapat tuh P2 nya berapa, lalu kurangkan P7 dikurangi P2. Nah itu yang disebut dengan laba maksimum ya. Dapat seperti ini si laba maksimumnya. Lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat di sini. Analisis kapan rentang waktu yang aman untuk jual beli saham sehingga tetap mendapat profit. Kapan rentang waktu yang aman kira-kira biar si Wiji ini teh ketika dia investasi dia bisa tetap untung gitu ya. Kita lihat di sini di grafiknya ya. Coba supaya dia tetap untung, kalau misalkan dia menjual si sahamnya dari interval 0 sampai 2, dia tuh kan turun, harga sahamnya anjlok. Ya jelas dong dia pasti rugi. Tapi kalau kita lihat di sini dari T sama dengan 2 hingga T sama dengan 7 gitu ya. Dari hari kedua hingga hari ke-7, kalau misalkan si Wiji ini membeli transaksi jual beli saham, dia pasti ada profit. Kenapa coba? Karena semakin hari harganya itu semakin meninggi. Tuh. Bisa kalian lihat ya. Harganya tuh makin naik ya. Hingga mentok di T sama dengan 7. Nah, ini tuh area yang aman untuk jual beli. Karena semakin hari harganya semakin naik. Gede dong kepemilikan saham kita di perusahaan X-nya tuh. Alias kalau misalkan kita jual pas harga tertinggi, jelas kita dapat untung. Untungnya gede. Jadi area yang aman ya atau interval yang aman untuk melakukan jual beli saham yaitu berada di interval 2 hingga interval 7 ya. T sama dengan 2 hari hingga T sama dengan 7 hari. Nah, jadi kita sudah tahu nih jawaban nomor 4 itu apa. Kita sudah tahu bahwa ketika intervalnya saat hari kedua hingga hari ke-7, nah harga sahamnya tuh terus menaik gitu, terus melonjak tinggi. Artinya apa? Profitnya positif gitu, bakal ada gitu, bakal ada untungnya. Nah coba kita lihat lagi ya grafiknya. Nah yang dimaksud dengan keuntungan atau laba itu tuh dari sini nih. Coba saya gambarkan grafiknya. Putus-putus ya. Nah ini areanya, jarak dari sini ke sini itu disebutnya dengan laba maksimum yang si Wiji ini peroleh kalau misalkan dia itu ngejual sahamnya di harga ke-7 dan saat membelinya itu di harga kedua, dia dapat harganya segini. Bagaimana kalau misalkan dia menjualnya di titik yang ini misalkan ya, tetap dia bakal untung. Misalkan ngejual di sini terus dia membelinya di sini gitu, kecil banget, tetap dia bakal dapat untung. Tuh ada untungnya. Terus kalau misalkan dia beli di sini
terus ngejualnya di sini, tetap ya dia bakal dapat untung. Tuh, tetap bakal ada untungnya gitu. Jadi kenapa jawabannya itu dari 2 hingga 7 ya, interval waktunya itu dari 2 hingga 7 ya, karena dapat untung gitu, dapat profit. Makanya disebutnya wilayah yang aman gitu ya, wilayah yang aman untuk jual beli saham, yaitu ketika turunan pertama dari harga sahamnya itu positif alias lebih besar dari 0. Lanjut ya, kita ngebahas si graf soal yang nomor 5 ya, soal terakhir. Jadi soal terakhir itu katanya seperti ini. Menurutmu apa yang harus Wiji lakukan jika setelah 7 hari ternyata ia belum ngejual sahamnya? Berarti kita harus lihat grafiknya dong. Coba lihat dari sini. Kenapa kira-kira si Wiji ini kalau misalkan dia nggak ngejual sahamnya setelah hari ke-7, apa yang akan terjadi? Yang jelas ya, ini sudah jelas banget kelihatan di grafik ya, harga sahamnya itu pasti turun. Tuh lihat tuh, terus turun anjlok ya, sampai minus bahkan ya. Karena untuk ketika T sama dengan 8 ya, di saat T-nya lebih dari 7 dan di saat T-nya itu semakin lama gitu ya, si fungsi PT-nya itu ternyata harga sahamnya itu makin mengecil ya, semakin mengecil bahkan menuju negatif tak hingga. Tuh, jadi makin lama makin anjlok aja terus. Yang ada dia malah rugi dong kalau misalkan dia melakukan jual beli saham di sini. Nah, tapi kan yang di soal itu katanya kalau misalkan si Wiji ini belum ngejual setelah di hari ke-8 gitu, hari ke-8 ke-9 ternyata belum ngejual, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya jawabannya cuma satu, cepat jual, segera mungkin jual si sahamnya. Jual saham segera mungkin sebelum harganya makin anjlok. Kalau sudah anjlok ya, makin anjlok, makin turun ya, yang ada si Wijinya itu malah rugi. Karena kan biar dapat profit, mau nggak mau dia harus secepatnya ngejual gitu. Kalau misalkan sudah masuk area T lebih besar dari 7. Itu tuh area rawan untuk melakukan transaksi saham. Jadi kita bisa dapat nih ya jawaban nomor 5. Coba. Jadi jawabannya adalah, kita tambahkan teks ya. Nah, segera jual sahamnya secepat mungkin. Karena apa? Harga sahamnya akan semakin anjlok. Nah, ini jawabannya. Atau lebih tepatnya gini ya, sebelum harga sahamnya semakin anjlok. Nah, ini kita sudah dapat nih jawaban nomor 5. Ini kejawab tuh kan si soalnya. Oke, berarti ini sudah terjawab semua. Dan kita ingin buktiin juga ya, bener gak sih visualisasi grafik yang udah kita lakukan tadi ya. Kita kan udah ngebahas nih kayak gini grafiknya, apakah benar bentuknya seperti itu. Ternyata ya, setelah dicek gitu gambaran aslinya, si grafik aslinya tuh seperti ini guys. Ini pakai aplikasi GeoGebra, persis ya, mendekati banget dengan gambaran yang kita lakukan tadi. Tuh kan, sebelumnya tuh kan seperti ini. Tuh, dia turun lalu naik ketika T sama dengan 7. Apakah benar seperti itu? Coba kita cek di sini.
Tuh, di saat T-nya tuh 2, dia itu di titik minimum ya. Lalu lanjut di sini. Coba. Tuh, di titik T sama dengan 7 ya, dia akan maksimum. Berarti terbukti ya, benar ya, sesuai kayak tadi. Dan kita ingin nyari, pengen ngecek lagi ya, laba maksimumnya itu seperti apa. Kita tulis di sini. P7 kurangi P2 ya. Nah, segini dapatnya. Berarti benar ya, seperti itu. Dan untuk intervalnya ya kan, dari T sama dengan 0 dan 2 ternyata dia turun ya. Lalu setelah T sama dengan 2, dia akan terus naik hingga T sama dengan 7 di sini. Lalu tiba-tiba dia turun lagi, turun, terus turun ya, menuju negatif tak terhingga turunnya. Berarti kita bisa lihat ya di sini fungsi turun negatif, lalu ke atas ini fungsi naik atau positif, lalu fungsi turun negatif lagi, negatif positif negatif, sesuai ya dengan hasil uji cobanya tuh, negatif positif negatif, berarti sesuai gitu ya. Oke teman-teman, kan dari tadi tuh kita udah nyoba nyelesain nih suatu kasus investasi saham dengan konsep diferensial. Nah ternyata memang benar ada ilmunya. Di dunia saham itu memang buat market timing atau transaksi jual beli saham menggunakan konsep diferensial tuh memang nyata adanya, ada ilmunya. Contoh yang pertama itu kan kalau di turunan kita kenalnya tuh kan P aksen T sama dengan DP ber DT ya, disebutnya itu sebagai turunan pertama. Tapi kalau di konteks saham kita ngomonginnya tuh sebagai laju perubahan harga. Maksudnya tuh apa laju perubahan harga itu? Ya ini menunjuknya berubahnya harga saham setiap satuan waktu. Jadi kalau yang di kasus yang kita coba selesaikan tadi ya, satuannya itu kan jutaan rupiah per hari gitu loh, menunjukkan seberapa rubahnya gitu si harga sahamnya itu setiap satuan waktu. Dan juga menunjukkan arah perubahan harga naik atau harga turun gitu. Lanjut, yaitu adalah P aksen T sama dengan 0. Kalau di turunan kita nyebutnya titik stasioner, tapi kalau konteks saham kita nyebutnya sebagai turning point. Maksudnya apa? Yaitu menunjukkan tren harga berhenti lalu berubah arah, yaitu titik minimum dan titik maksimum, namun bisa searah pula di mana arah tren harga tidak berubah arah, alias hanya titik belok. Jadi maksudnya tuh kayak gini sahamnya. Naik, terus di sini titik belok, terus naik lagi kayak gitu. Nah, kalau di kasus sebelumnya itu kan kayak gini kan, dia tuh turun terus naik terus turun. Nah itu mah disebutnya titik minimum dan maksimum ya konsepnya. Kalau yang titik belok itu tidak merubah arah gitu ya. Nah kenapa ini penting banget ya, konsep titik stasioner itu kepake banget karena kita menentukan timing atau waktu yang tepat untuk melakukan jual beli saham biar untungnya tuh gede gitu. Nah kita melakukan pembelian saham itu di titik minimum dan melakukan penjualan saham itu di titik maksimum ya. Karena ketika di titik minimum sudah jelas harganya rendah. Kalau di titik maksimum harganya tinggi. Kalau kita beli di titik minimum murah, modalnya itu kecil. Kalau kita menjual di titik maksimum harganya tinggi, mahal. Kalau misalkan dibeli gitu ya, laku si sahamnya, pasti kita dapat profit yang gede gitu, labanya itu maksimum. Pengen untung kan kalau investasi saham ini tuh benar-benar persis dengan konsepsi buy low sell high gitu. Oke lanjut ya, di sini ada P aksen T lebih besar dari 0. Kalau di turunan kita nyebutnya sebagai fungsi naik, tapi kalau konteks saham kita nyebutnya sebagai tren naik atau bullish. Maksudnya apa? Ketika tren naik, harga saham meningkat. Jelas dong, kita sudah buktiin di kasus sebelumnya. Dengan contoh ketika di interval T sama dengan 2 hingga T sama dengan 7,
si harga sahamnya itu alias fungsi PT itu semakin meningkat, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan tren naik. Nah, ini yang disebut dengan konsep fungsi naik gitu loh yang aku maksud. Nah, dan di sini juga adalah waktu yang aman untuk jual beli saham sesuai dengan soal yang ada di nomor 4. Tadi kan ditanyainnya kapan waktu yang aman katanya kan. Biar sih istilahnya tuh orangnya itu nggak rugi gitu buat investasi. Ya ini berarti kalau misalkan kita pengen nyari waktu yang aman untuk melakukan transaksi, berarti hal yang harus kita lakukan adalah tentukan turunan pertama agar si turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Nah, itu adalah waktu yang aman untuk jual beli saham, alias wilayah yang aman gitu. Tetap dapat profit kalau misalkan kamu melakukan jual beli saham di area itu, di interval itu ya. Lalu mendapatkan profit selama menjual saham di interval tren naik, jelas ya, sudah dibuktikan. Lalu profit maksimum jika membeli di titik minimum, lalu menjual di titik maksimum. Nah, ini yang dimaksud dengan kegunaan titik stasioner ya. Dan titik stasioner ini jelas intervalnya ada di titik fungsi naik gini, gitu loh. Lalu lanjut ya. Ini ada P aksen T kurang dari 0. Fungsinya turun. Saham turun anjlok. Kalau kita ngomongin di saham ini disebutnya tren turun ya, atau bearish. Alias harga saham menurun. Jangan lakukan transaksi saham, alias waktu bahaya untuk jual beli saham. Kita udah ngejelasin ya, udah aku jelasin di soal yang sebelumnya. Itu kan ketika T-nya, contoh ya, ketika T-nya lebih besar dari 7, T-nya semakin lama, ternyata harga sahamnya itu semakin mengecil gitu loh. Karena kenapa harga sahamnya semakin mengecil? Karena kan fungsinya turun. Turunan pertamanya itu kurang dari 0. Nah, makanya kalau dalam dunia saham itu kita harus tentukan turunan pertamanya dulu. Turunan pertama fungsi, apakah positif, apakah negatif, ataukah sama dengan 0. Kalau positif berarti gas kita lakukan jual beli saham. Karena yang jelas bakal dapat profit kan. Tapi kalau misalkan kurang dari 0 alias negatif, jangan lakukan transaksi saham. Tapi kalau misalkan terlanjur nih ya, namun jika terlanjur melewati fase tren turun, segera jual sahamnya secepat mungkin sebelum harga saham semakin anjlok. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang kelima. Karena kan di kasusnya tuh katanya si Wiji ini di hari ke-7 hingga hari ke-8, ke-9 dan seterusnya dia gak ngejual si sahamnya. Berarti mau gak mau supaya dia dapat untung segera jual. Karena kalau misalkan dia nggak ngejual, harganya makin anjlok, bahkan minus, yang ada rugi gitu. Nah, jadi segitu aja mungkin ya. Mungkin bisa difahami lah ya ini. Di dunia saham itu sangat berguna sekali ternyata ya konsep diferensial ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya terkait aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, salah kata-kata. Ya gitu deh. Pokoknya terima kasih banyak. Terutama untuk Ibu Leli sebagai guru matematika tingkat lanjut yang sudah memberi saya kesempatan untuk melaksanakan tugas video tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.